Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita. Nah, ada yang bertanya kepada saya, mengapa kita perlu berdoa sebelum makan? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut melalui video ini. Alasan utama mengapa kita perlu berdoa sebelum makan adalah karena berdoa merupakan gaya hidup kita sebagai orang percaya. Saudara, di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, Alkitab itu mengajarkan kepada kita bahwa doa merupakan gaya hidup kita. Doa menjadi lifestyle kita. Di dalam perjanjian lama sebagai contoh, saya ambil kisah Daniel. Dalam Daniel pasal 6 ayat 11 dikatakan bahwa Daniel berlutut dan berdoa 3 kali sehari kepada Allah. Yang menarik dari ayat tersebut adalah dikatakan bahwa dia berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Artinya Daniel berdoa bukan hanya ketika itu saja, tetapi doa merupakan gaya hidup yang sudah dilakukannya setiap hari, bahkan 3 kali sehari. Jadi ketika kita bertanya-tanya dalam hati kita, mengapa kita perlu berdoa sebelum makan? Karena memang kita harus melakukan segala sesuatunya dan diawali dengan doa. Di dalam perjanjian baru sebagai contoh, Tuhan Yesus seringkali memulai pelayanan dengan doa. Di dalam Markus 1 ayat 35 saya baca, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tidak hanya di situ saja, bahkan kerap kali ketika Tuhan melayani atau bahkan selesai melayani, Alkitab mencatat bahwa dia pun menyempatkan diri untuk berdoa. Lalu kehidupan para rasul di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 berkata demikian. Mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Setelah Tuhan naik ke sorga, gaya hidup doa pun dilakukan oleh para rasul. Dan kita lihat dalam surat-surat Rasul Paulus pun, dia seringkali mengucapkan doa kepada Bapa. Dan doa juga sudah menjadi gaya hidup gereja mula-mula. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Nah, saudara, pertanyaan ini akan saya kembangkan dengan pertanyaan, lalu apa tujuan kita berdoa sebelum makan? Nah, saya membagikan ada 3 tujuan kita berdoa sebelum makan. Yang pertama, untuk mengucap syukur. Berdoa sebelum makan adalah bentuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat makanan atau minuman yang akan kita nikmati. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus di dalam kamu. Tuhan menginginkan, Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya itu selalu mengucap syukur. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 30. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, kata Paulus, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Paulus pun berkata bahwa dia berdoa sebelum makan itu bentuk pengucapan syukur dia kepada Bapa. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, kita harus mengucap syukur atas berkat makanan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangankan ketika kita hendak menikmati berkat. Ketika kita mengalami kesulitan pun, mengalami banyak cobaan dalam hidup kita pun, kita harus tetap mengucap syukur, bahkan bersuka cita, seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tujuan kedua, apa tujuan kita berdoa sebelum makan? Yaitu untuk menguduskan makanan. Nah, saudara, salah satu tujuan berdoa sebelum makan adalah kita memohon Tuhan untuk menguduskan makanan. Mengapa? Karena kita tidak pernah tahu dari mana sumber atau makanan yang akan kita nikmati. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, keinginan hati manusia itu ingin berbuat dosa, dan salah satunya adalah penyembahan berhala. Bentuk-bentuk penyembahan berhala yang terjadi sejak abad awal sampai sekarang itu adalah memberikan makanan atau mempersembahkan makanan kepada berhala. Nah, karena kita tidak pernah mengerti secara detail sumber-sumber atau dari mana asal makanan yang akan kita nikmati ini, kita perlu memohon Tuhan menguduskannya. Paulus berkata di dalam 1 Timotius 4 ayat 4-5. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab apa? Semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Doa kita berkuasa
untuk mematahkan setiap kutuk. Doa kita berkuasa untuk menghancurkan setiap kutuk. Di mana orang-orang mungkin pernah mempersembahkan sumber atau asal makanan kita kepada berhala. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 25 sampai 26, Paulus berkata demikian. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dikatakan firman Tuhan adalah milik Tuhan. Tetapi seperti saya katakan tadi, banyak orang yang menyalahgunakan milik Tuhan itu untuk tujuan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita harus berdoa sebelum menikmati makanan. Supaya apa? Makanan itu dikuduskan oleh Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kita. Tujuan ketiga, mengapa kita perlu berdoa sebelum makan adalah untuk memuliakan Tuhan. Sebagai orang Kristen, hidup kita ini harus memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk makan dan minum. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tuhan menginginkan kita memuliakan Dia lewat segala sesuatu, segala aktivitas yang kita lakukan. Dengan berdoa, maka kita disadarkan bahwa makan dan minum yang kita lakukan itu harusnya untuk memuliakan Tuhan. Untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan dilakukan dengan serakah. Dengan berdoa kita akan sadar bahwa makan ini pun harus saya pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus berdoa sebelum makan. Karena apa? Karena berdoa sebelum makan merupakan bentuk permintaan kita, bentuk pemberian kita juga, bentuk pemberian kemuliaan kita kepada Tuhan. Jadi alasan mengapa kita berdoa sebelum makan adalah karena berdoa merupakan gaya hidup kita sebagai orang percaya. Dan tujuannya adalah 1, untuk mengucap syukur, 2, untuk menguduskan makanan, dan 3, untuk memuliakan Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa memberkati dan memberikan pencerahan bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.